Karena saya mempelajari rekam jejaknya. Oh, rekam jejak penting. Ya, rekam jejak itu menurut saya suatu hal yang tidak bisa kita perdebatkan lagi. Udah nggak perlu kita bertanya apa mungkin, wong itu sudah terjadi Sudah kok. terjadi. Ya, dari rekam jejaknya saya melihat gerakan beliau adalah gerakan yang sangat toleransi. Beliau mengajarkan terhadap siapapun, dengan siapapun sikapnya tidak berubah. Dan dia memperjuangkan apapun itu tanpa tebang pilih. Jadi saya sangat mendukung Ganjar itu tanpa bisa dipungkiri lagi. Istilahnya mau diiming-imingin apapun, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para pemirsa podcast RBPR Bandung, Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, ibu-ibu yang kiprahnya di Bandung luar biasa. Dia seorang penggiat sosial dan juga seorang penggiat budaya. Nah, siapakah beliau dan bagaimana nanti perbincangan kita? Ikuti podcast kita sampai akhir ya. Untuk itu, selamat datang Ibu Leni, atau saya lebih sering nyebut Cek Leni ya. Yeah. Nama lengkap dan perkenalannya, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih nih sebelumnya saya udah diundang untuk hadir di sini. Saya nama sih panjangnya Florentina Leni, tapi kalau di KTP cukup dengan Leni ya. Saya memang aktivis, salah satu aktivis dari kebudayaan, karena saya berpikir kalau kita tidak memelihara kebudayaan, tidak memelihara tentang sejarah, itu kita akan kehilangan masa depan bangsa. Karena kita bisa mudah untuk diadu domba dan kita tidak bersyukur bahwa kita adalah bangsa yang super kaya. Itu sih. Baik, ini perkenalannya langsung. Cek Leni ini alumni dari mana kalau boleh tahu? Saya alumninya terakhir sih dari Universitas Parahyangan. Unpar, jurusan? Ya, jurusannya ekonomi, fakultas manajemen. Ekonomi matematik. Nah, tadi mungkin saya agak bertajam lagi bahwa aktif di kebudayaan itu kalau nggak salah di organisasi Jaringan Makmur Nusantara atau Betul. JMN ya. JMN ya. JMN itu apa itu kira-kira kegiatannya? Jaringan Makmur Nusantara itu awalnya itu berdiri adalah merupakan organ relawan pendukung Jokowi. Oh, salah satu. Ya, setelah Jokowi naik, tugas kita adalah mengawal program-program Pak Jokowi, plus ada tambahan kita menggulirkan program-program yang bisa mempererat arti tentang kebinekaan. Itu di Bandung apa tuh ini kegiatan nyatanya? Kalau banyaknya dulu itu awal-awalnya di Indonesia bagian timur. Oh, Indonesia. Ya. 2019 baru kita fokus ke Jabar. Ya, karena ya kita tahu semua lah ya, Jabar cukup intolerannya lumayan jadi PR. Ya. Gitu. Kalau kegiatannya saya sendiri kenal dengan Cek Leni kan dari Museum Tionghoa Indonesia. Mungkin bisa diceritakan, Cek Leni. Iya. Museum Kebudayaan Tionghoa Indonesia itu ketika saya datang, di situ saya terbuka, di situ saya semakin bersyukur karena ternyata Indonesia bisa ada itu hasil perjuangan dari banyak etnis. Nah, salah satunya etnis Tionghoa. Dan sebetulnya etnis Tionghoa itu kan memang berjuang dari dulu. Bahkan kedatangan Islam pun ada campur tangannya. Itulah yang membuat Jaringan Makmur Nusantara sepakat secara rutin membawa warga kita itu, bangsa kita itu paham. Ini loh, ada kebudayaan yang harus kita lestarikan. Itu sih. Nah, baik, ini langsung hubungannya kayaknya Museum Tionghoa ini salah satunya juga tadi disampaikan bahwa ini untuk menggalang anti toleransi ya. Ya. Jadi Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika nih. Bhinneka banget. Baik agamanya, sukunya, bahasanya, budayanya, seninya dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita langsung ke konteks kita podcast kali ini bahwa Cek Leni kan pendukung Pak Ganjar ya. Betul banget. Mungkin itu salah satu pertimbangannya dari tentang anti toleransi tadi. Nah, kenapa Cek Leni
memilih Mas Ganjar ini? Dan sejak kapan nih kenapa memilih Mas Ganjar? Karena saya mempelajari rekam jejaknya. Oh, rekam jejak penting. Ya, rekam jejak itu menurut saya suatu hal yang tidak bisa kita perdebatkan lagi. Udah nggak perlu kita bertanya apa mungkin, wong itu sudah terjadi Sudah kok. terjadi. Nah, dari rekam jejaknya saya melihat gerakan beliau adalah gerakan yang sangat toleransi. Beliau mengajarkan terhadap siapapun, dengan siapapun sikapnya tidak berubah. Dan dia memperjuangkan apapun itu tanpa tebang pilih. Jadi saya sangat mendukung Ganjar itu tanpa bisa dipungkiri lagi. Istilahnya mau diiming-imingin apapun, no, sekali no tetap no. Selain itu juga saya melihat ada sosok ibu yang luar biasa. Wah, ini menarik ini. Ibunya. Apa yang dimaksud ini? Nah, ada sosok ibu yang luar biasa yang menghasilkan pendidikan, hasil nyatanya adalah seorang Ganjar. Dan di samping Pak Ganjar pun ada ibu yang luar biasa yang kita bisa lihat ada sosok anak muda sekelas Alam. Ini menarik tadi sosok, saya sempat salah duga tadi bahwa yang dimaksud Cek Leni tadi sosok ibu yang luar biasa itu ibu Pak Ganjar. Nah sekarang Dua-duanya ada dua, ibu Pak Ganjar hebat, ibu Alam hebat. Itulah peran ibu. Oh gitu. Ya. Nah khusus nih agak menjurus nih, lebih detail maksud saya. Bu Atikoh gimana ini di mata Cek Leni yang sama perempuan? Pinter secara bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi secara rohaninya saya akuin salut. Spiritual berarti Spiritualnya. Ya, karena Ibu Atikoh saya lihat dia seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk tidak menilai sesuatu dengan duniawi. Dan itu sebetulnya harusnya dimiliki oleh setiap ibu di dunia. Karena apa? Ibu itu melahirkan kehidupan. Betul. Kalau kita terlalu terikat duniawi, yang kita peroleh bukan kehidupan, tapi kematian. Wah ini tinggi. Ini saya jadi ingat selain tadi di aktif di kebudayaan, Cek Leni kan di sosial juga. Nah itu kalau nggak salah kan tergabung di Puspa Jabar. Boleh cerita sedikit Puspa Jabar itu apa dan apa Puspa kiprahnya? Jabar juga itu adalah suatu komunitas yang memang suatu forum dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya. Karena kementerian sadar banget semua permasalahan perempuan dan anak tidak mungkin ditangani hanya oleh kementerian. Jadi kita dibentuk forum di mana itu adalah relawan. Tugas kita menjalankan tugas-tugas kementerian. Contoh, periode pertama kita diminta menjalankan 3Ns. Stop human trafficking khususnya untuk perempuan. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Stop ketimpangan finansial pada perempuan. Ketimpangan finansial pada perempuan, banyak kan perempuan-perempuan yang mempunyai posisi yang sama dengan kaum laki, tapi ternyata dia mendapatkan penghasilan yang berbeda. Dengan pertimbangan kan perempuan bukan tulang punggung. Dan perempuan itu kalau digaji berapapun oke, yang penting gue menghasilkan. Itu. Ya, jadi itu jadi perjuangan kita. Nah setelah itu baru periode kedua kita 5 nawacita presiden yang kurang lebih seperti itu, tapi ada lebih detailnya gitu. Nah, saya tertarik di Puspa kalau nggak salah dan di kehidupan juga. Cek Leni ini dari kaum minoritas tapi berada di kaum mayoritas dan itu tidak masalah. Apa itu tipsnya, kuncinya? Saya dalam mindset diajarkan selalu sama nenek saya yang almarhumah itu adalah Muslim, bahwa kita semua sama. Buktinya apa? Bentuknya kita sama. Hidung kita cuma satu, lubangnya cuma 2 hidung. Ya kan mata kita 2, nggak ada yang berbeda. Artinya kita tuh sang penciptanya sama, keberadaan kita pun sama, dan kita tidak bisa memilih kita ingin lahir dari rahim siapa. Jadi perlakukan semua orang adalah sama. Kenapa saya terlihat enjoy? Karena saya ketika bertemu dengan siapapun saya tidak pernah bertanya, Anda tuh siapa? Saya cukup tahu nama saja. Jadi kan kebayang nih kalau misalnya belum apa, waduh ini jenderal udah keringetan dulu nih, gue takut salah jawab gitu kan. Gitu.
Enggak, jadi saya tidak pernah mau tahu siapa dia, tapi cukup namanya saja. Baik, nah ini konteksnya dengan mendukung capres tadi ya. Apa yang sudah uh, Cak Leni lakukan, dan kayaknya bergabung di Ganjar Parahyangan juga ya. Betul. Nah, apa yang sudah dilakukan dan apa kendala atau respon di masyarakat? Yang saya sudah lakukan terus belusukan mengedukasi grassroots, karena suara terbesar adalah di grassroots, di akar rumput. Dan yang saya edukasi terutama adalah kaum ibu-ibu. Saya selalu katakan ibu-ibu, untuk ke pasar aja kita teliti sebelum membeli. Kita pilih-pilih. Ya. Untuk memilih sayuran pun kita kan nggak mau sayuran yang udah mau expire, ya kan? Kita cari sayuran yang pas. Mau buah-buahan pun sama. Cari yang seger. Cari yang seger, nggak mau yang kematangan, nggak mau yang kemudaan. Yang pas. Nah, kalau untuk pemilihan calon kontestan, pas itu saya ingatkan, pas itu pastikan dia takut Allah semesta. Oh, itu takut kepada Allah. Ya. Baik, Cak Leni, ini waktu kita juga terbatas. Saya dengar-dengar juga Cak Leni ini mengabdi dan berjuang juga lewat jalur politik. Mungkin bisa disampaikan juga Cak Leni ini dari partai apa dan dari dapil mana. Barangkali ada warganya atau pemilihnya yang tertarik ke Cak Leni dan bisa memilih. Silakan. Oke. Saya itu memang posisinya sekarang adalah sebagai caleg dari PDI Perjuangan. Berada di Kota Bandung untuk daerah pemilihan Dapil 6 nomor urutnya 5. Nomor urut 5. Dapil 6 itu mana ini? Dapil 6 itu ada 3 kecamatan. Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparai, Bojong Loa Kidul. Gitu. Baik, sebelum kita akhiri tentunya Cak Leni punya pesan-pesan untuk seluruh pemirsa dari podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Kami persilakan. Oke. Untuk semua bangsa Indonesia, menuju Indonesia emas, kita tidak boleh main-main, tidak boleh asal memilih, pelajari rekam jejaknya. Karena setiap kontestan sekarang bisa berlomba jual kecap. Janjinya manis, dan jangan lupa hanya rekam jejak yang bisa menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena itu adalah bukti nyata apa sih yang sudah dilakukan olehnya. Pelajari itu baik-baik, jangan sampai menyesal, karena menyesal 5 tahun adalah menjadi sia-sia kalau kita salah pilih. Mungkin itu. Baik, demikianlah para pemirsa podcast RBPR. Pesan Cak Leni yang utama yaitu adalah pelajari rekam jejak dari capres dan cawapres yang kita pilih. Karena rekam jejak itu tidak bisa berbohong. Dan jangan hanya katanya, tapi cari sumber yang valid, cari sumber dari manapun. Jangan hanya dari satu orang, satu pihak, dan sebagainya. Untuk Indonesia emas, kita harus pilih pemimpin yang terbaik. Dan itu ada di 03. Jangan lupa tanggal 14 Februari kita gunakan hak kita pergi ke TPS kita coblos nomor 3, kita buka kartu suara warna abu-abu. Demikian podcast kali ini bersama Cak Leni, dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang semakin beragam. Boleh nggak saya nambahin dikit? Silahkan, mau ada tambahan ini. Saya lupa, saya pengen nambahin. Kita jangan ada satupun yang terpancing untuk menjadi golput, tidak mau memilih, dan satu lagi golput golongan penerima uang tunai. Artinya hak suara kita hanya dibeli dengan sejumlah nilai yang boleh dibilang tiada artinya. Demikian pesan terakhir, dan sampai jumpa. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Terima kasih.